Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan berkunjung ke salah satu tempat kesenian sakral yang ada di Mundo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Kadana Priscilia. Saya Kadek Marta Kartika. Saya Gusti Ayu Dian Linda Dewi. Saya Putu Dian Nilai Kosari. Baik, jadi di sini kami sudah bersama dengan Bapak Trip mengenai yang ahli dalam kesenian gambang. Baik Bapak, mungkin ada perkenalan lebih lanjut atau dicukupkan? Untuk gambang ini, sebetulnya gambang ini karena saya tertarik. Sebetulnya di sini dari tahun 50-an orang tua sudah mau mendirikan gambang, tertarik. Berapa kali ada cerita dari orang tua, ada korban sampai meninggal. Begitu ceritanya. Sudah ada gambang sebetulnya. Lalu gambang itu dirubah tahun 64 jadi angklung. Angklung tahun 8. Tidak jadi itu gambang, lama tidak jadi. Jadi saya mendirikan gambang ini terlalu berani sekali. Karena saya tertarik, kenapa saya setiap ada ngaben cari ke Padang Budi. Untuk apa ini jauh-jauh cari? Jadi saya memberanikan diri beli gambang satu set, cari guru ke Padang Budi. Dan waktu belajar juga pakai sajian yang besar, tidak boleh seperti gamelan kebiar itu tanpa banten tidak boleh. Ini bikin sajian yang besar sampai pakai suci alit, baru kita belajar. Kalau nggak begitu baru belajar juga. Itu pendiriannya mungkin tahun berapa itu ya? Tahun 90-an. Tidak terlalu sakral, tapi gambang ini memang sakral. Lagunya sakral. Tidak saya sendiri. Saya cari guru ke Padang Budi, ada yang tua sekali. Kalau tanpa guru belajar lagu gambang tidak konon tidak ada taksu. Berarti awal mula sejarahnya di gambang di Mundo itu sekitar tahun 90-an. Iya, tahun 90-an. Lupa juga tahun 90 berapa itu. Lupa juga. Yang tua kalau di Buleleng yang paling tua itu yang di Padang Budi Banjar Tamanan. Itu yang tua sekali. Makanya guru saya itu yang saya cari, tidak berani cari guru yang lain. Saya hormat dengan tradisi di Padang Budi supaya tidak saya sabotase gitu. Itu apalagi. Nah, di sini alat musik gambang itu kan di daerah-daerah lain juga ada. Terus apa yang menjadi ciri khas gambang di Mundo? Kalau sebetulnya untuk laras gambang saya beli metalnya aja, besinya aja, bambunya saya kerja sendiri karena gambang itu nadanya diatonis do re mi fa sol ya. Jadi untuk bambunya saya kerja sendiri, asal sudah tepat do diatonis pasti dah mau gambang. Dan saya pikir juga mungkin leluhur kita
karena gambang ini mungkin datang dari Jawa juga, karena gambang yang banyak kan di Jawa, Solo gitu. Ya itu menurut analisis Bapak begitu rasanya. Mungkin semua leluhur datang dari Jawa, mungkin dengan pelawannya juga mirip Jawa begitu. Terus sekarang kita mau ngomongin masalah instrumennya, apa ada arti Makna. lain? Ya ini kalau gambang memang lagunya juga, kalau baru muka lawang ya muka lawang itu, kalau alis-alis hijau ada artinya itu untuk upacara, di sedang upacara apa waktu pengampenan. Kalau sudah di situ, di kuburan sudah bakar mayat atau bakar badik, itu ada namanya lagu lagapun untuk pembakaran atau sapu jagat pembersihan. Berarti sakralnya itu dari lagunya dilatih. Ya lagu itu enggak bisa kalau bisa bikin lagu tapi pakai contoh yang sakral, yang enggak bisa sekarang kan banyak ada kreasi dipakai untuk ke PKB, itu lain itu. Kalau untuk pacara jangan main-main. Saya ambil sesari aja, nanti mandi mungkin ada orang ambil karena 100.000 seharinya, ambil ke dalam kantong, lupa lagi balik taruh di daksina, udah bingung. Itu bukti nyata itu. Sangat sakral. Iya sakral. Kalau makan juga dibawa ke tempat gamelan, nggak boleh diasalkan tuh nggak boleh. Mungkin juga tadi Bapak sempat bilang bahwasanya gambang di bagian Denpasar itu bisa dibawa ke pura-pura, tapi yang di Mundu itu khusus untuk orang Aden aja. Iya, iya. Kalau yang Buleleng sepanjang Bapak tahu begitu. Ya. Itu Bali Utara, Pak. Itu iya Bali Utaranya begitu. Terus bagaimana cara Bapak melestarikan tarian gambang ini? Tabu gambang ini. Ini melestarikan ya apa ya, dengan lagunya harus tetap dilestarikan, nggak boleh main baru sampai ke sana pertama apa pemuka itu. Kalau nyekar lagunya ada sekar gadung, ada nama seperti itu, sekar alit ada nama seperti itu harus dilestarikan. Nggak bisa, anak-anak juga saya kasih pengertian. Anak-anak sudah punya generasi 5 orang di sini, harus lestari sekarang. Karena ini leluhur yang di Padang Budi, kita hormat dengan leluhur Padang Budi. Ya. Nggak bisa kita cara melestarikan itu seperti gong kebiar, gampang-gampang orang cari. Sekarang dicari, kalau ada orang ngaben harus sudah bawa camang pemendakan gitu. Nanti camang pemendakan baru mencari di sini nanti tanggal 30, sekarang kan tanggal 28. Sekarang datang harus sudah bawa canang pemendakan, canang dari sini minimal itu. Itu kalau tidak ada itu mungkin penampung juga bingung. Itu harus tetap kita kasih himbauan, kalau cari gambang tolong bawa ini, dan jangan melangkar, panggul pun tidak boleh langkar. Dan kapan kita dikasih kopi jangan harus aturan untuk di gambang. Makan juga begitu. Baru Bapak yang pertama minta luncuran Januari, luncuran itu Bapak minum. Harus itu Pak ya? Harus nggak bisa Nggak bisa nggak? nggak bisa nggak itu. Harus. Kalau
ajengan nasinya mejot semua itu sedikit-sedikit kasih grup 5 orang. Terus apa keterkaitannya dengan dunia pariwisata itu? Ada terkaitannya? Itu kalau ada turis mungkin dia bertanya, tapi orang seniman kalau turisme yang cuma melihat kan tidak ada pertanyaan. Kalau seniman penabuh yang di luar negeri turis ada pertanyaan, dan saya sudah punya murid juga sudah jual 1 set gambar ke Kanada di Montreal. Kasih pengertian dia begini, kalau Anda punya gambar harus pakai aturan Bali untuk, karena sakral ini tidak boleh kamu seperti bang biar bilang itu harus lestarikan Bali di sana. Apakah gamelan gambang ini bisa dipentaskan ke PKB gitu Pak? Sekarang udah mau dipentaskan, sudah berapa kali udah, tapi agak takut juga yang di Padang Budi Jol Dalang pernah agak takut ya, takut. Kalau Bapak takut ya sama, kalau ada dari apa namanya dinas kebudayaan seorang jadi sangat sakral. Kalau mau ya bikin gambang yang tidak melapas, yang tidak ada upacara, bikin itu yang baru untuk spesial untuk tontonan masyarakat. Ini besar upacaranya. Apa ada kendala yang Bapak alami selama melestarikan Gambang. mungkin dari generasinya, mungkin Pak, karena kan kita juga generasi yang terlindas oleh teknologi, modernisasi, jadi mungkin itu mempengaruhi mungkin dalam Bapak mengedukasi generasi mudanya. Ya kalau anak-anak sebetulnya agak belum ada upacara untuk generasi yang Bapak ajar 5 orang ini, karena masih ada orang tua. Nanti kalau ini tidak bisa baru bikin upacara untuk dia. Harus apa namanya, mau dia kawan kan menyatu dengan gamelan. Bukan yang menggambar. hanya dia Bapak semua dengan gamelan angklung dia kawan. Iya tidak. Artinya mukulinan aja sing aja ibu kan ajak gong kebiar gitu sih. Coba tanya hidup berandai, betul nggak begitu? Biar kawan Banten gede, biar kawan kali-kali itu. Gender apa dia nak patuh sakral gender, nak anggun wayang. Anak pembukaan, apa dia nak kawin itu, nak bulanin tuh ke suaran gendet, dan sakralnya untuk gambarnya. Kapan ada petirtaan itu? Ini ketua dari peringatan dari ide Dengkir di Kekrang. Satu kali saya lupa bawa Banten ke situ dan itu. Udah marah sekali itu di Kekeran, karena teman baik itu dulu jadi polisi. Trip Tirta Gambang di mana? Dia tanya begitu. Lupa tuh kamu Tirta Gambang, kamu sama derajatnya sama anak Lingsir gitu, dia bilang. Baru dari kembali ya bersamaan itu kita Gambang itu sama ibu kan itu bersamaan. Tapi kalau di Utrek tidak mau bersama itu lah ini apa namanya istilahnya begitu. Sebetulnya enggak begitu, karena belum punya mungkin tidak boleh bisa ini mungkin. Lalu himbauan hidup randu semua menerima itu, dikasih himbauan untuk ikut gitu Gambang. Karena itu lubang Gambang itu bumbung-bumbungnya ada isin suargan.
ada Tegal Penangsaran, kan ngerti ya dengan keluarganya sama dengan ini. Tegal Penangsaran begitu Benalianu Kiti Galagil kawah dan aman jelek karena ini memang di kawah ada tuh di Song Gambang izin ada beberapa harus apa simbulang masih gede tembus ke Sabtu Petali ini pang tembus ke aman anak kami ya tembus ya ke tanah beten tanah itu artinya berat tanggung jawab impli banget bapak bisa makannya kayak banyak gambar nah kemudian juga semua salbe lagu ulang terus mas keselamatan anak info cari pengalaman Pak kudu yang dapat lagangan mungkin anak jahil di bumi ini lihat kan ada anak cetik ada suka mengamal gambang itu pucuk cara kumpul sandung dengan cara itu mengamal minum obat nah kalian jadi 2 kali bertanya mana ada 5 bangan nasi abangin punya tertarik ini rasa lihat ini kan nanti nih Baik, mungkin Bapak yang terakhir. Kan tadi Bapak bilang tuh udah ada 5 generasi. Yeah. Mungkin bagaimana pesan Bapak kepada generasi-generasi seterusnya agar mau untuk mempelajari kesenian sakral ini? Mungkin kan tahapannya sangat sulit. Mungkin ada nggak pesan kepada generasi muda agar mau untuk belajar kesenian sakral? Ini menyangkut juga untuk kalau himbauan di samping mempertahankan sakral kesenian gambang karena ini upacara penting sekali karena ngaben harus ada itu jangan sekali lupa dengan kesenian gambang Bapak bilang itu dan lagi nomor 2 tentang honorer juga lebih besar dapat daripada gamelan biar kalau biar 30 orang kadang-kadang dapat paling besar dah 100.000 paling tinggi kalau gambang 1 hari dapat minimal 300 dapat itu efeknya kan begitu ya itu kalau Anda senang belajar gambang silahkan apa ada di sini angklung gender kalau gender juga dapat ya 200.000 juga dapat itu efeknya kalau ke honor ya pikiran ke honor tapi jangan apa istilah Bali mumu ya kalau ada orang minta tolong harus kita tolong yang ayah jangan biasanya di sini kalau 2 orang aja udah 800 ongkos gambang 5 juta 2 hari 1 kali itu 2,5 juta udah dapat 300 kadang-kadang 400 dapat kalau ada orang yang agak kurang dananya kita harus dukung juga. Saya punya cuma 1,5 juta ya dia nak ngomong ini itu kasih kan kadang kamu boleh saya minta suling 1 Boleh kok Pak, nanti aja. enggak tadi cuma berapa menit dia kasih donation 100.000 kasih suling 1 begitu coba tanya ini saya kenal orang isi 6 orang kesini perintah dari dosennya nanti ada dana Pak dana itu udah keluar dari kantong kamu sendiri Bapak tanya begitu enggak Pak dari sekolah kalau dari sekolah program saya terima kalau dari kantong Anda sendiri
Ikan bensin. Itu bapak tuh tulus makanya. Enggak pernah pikir itu. Enggak pernah. Ya masih tetap begini. Kalau kemauan kan interview sekian menit, ya mungkin saya dibayar 1 juta, enggak ada begitu. Enggak berani. Jangan pikir itu. Banyak yang dari isi, dari Sita juga. Bapak Embul dari 6 orang dari Sita. Nanti itu Bapak keluar sana, tolong bantu itu. Baik, terima kasih Pak ya. Baik, sekian wawancara kami hari ini bersama Bapak Trip. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak. Terima kasih ya. Senang di kedatangan ini yang orang otodidak datang mahasiswa kan. Jadi guru luar biasa juga. Dosen luar biasa rasanya, itu perasaan dulu. Kami pamit undur diri. Om Santi Santi Santi.